Gitu Kalau Rian sendiri mulai dari buka kan 6 bulan terakhir ini, ya. sudah berapa persen nih kira-kira perkembangan uangnya? Kalau saya pribadi itu waktu awal Pak itu yang saya bilang tadi terlalu ambisius. Saya waktu itu sempat hilang 20-30 30 juta? lebih. 30 juta lebih rugi? 20-30% dari invest. Dari invest. Iya. Kalau rupiahnya? 1 mobil. Terus Rian kan terkenal ini anak Pak Gosip saham ini, beritamologi. Jadi saya lihat dipakai juga nih sentimen berita. Yes. Jadi bagaimana caranya dapat itu berita-berita cepat? Jadi itu di HP ku yang satu ini HP dibeli mahal-mahal juga untuk itu. Saat pembukaan tadi saham itu naik atau turun, tapi kita sebelum awal kita sudah tahu bahwa biasanya itu saham yang hari ini naik, nah itu besok akan naik. 3, 2, 1, action. Selamat datang Rian Arthur. Aktor yang datang. Rian, kita apa lagi nih? Pertemuan kedua tapi dalam kondisi berbeda ya. Iya, beda. Berbeda kita update. Tapi di sini saya enggak bahas dulu JK Somai. Atau apa lagi produk barunya lagi? Dimsum pinisi. Apa itu dimsum pinisi kan? Dia semacam mirip siomay tapi lebih ke bahannya lebih ke daging ayam gitu. Oke. Sebelumnya kita mau bahas mengenai saham dan kenapa dia bantan tamunya. Sebentar kita bahas. Kita buka masker dulu itu sudah jarak ini saudara ini aman. Yuk. Karena kasihan ketampananmu nanti hilang atau jodoh nanti jadi jauh. Oke. Rian ini sekarang akhir-akhir ini dia lagi katanya sih mau dikatakan bermain saham, tapi enggak elok katanya kalau sekarang bermain saham karena ini bukan mainan. Betul. Jadi serius saham. Serius saham. Uang gede nih. Nah, pertanyaannya Rian, sudah berapa lama dulu ini bermain saham? Serius saham. Serius saham ya. Dulu sebenarnya kalau sudah awal kenal itu sudah lama, sejak 2014 2015. Tapi waktu itu belum aktif. Yang aktif banget itu mungkin ya 5-6 bulanan lah. 5-6 bulanan. Aktif. Badannya dibalik begini karena kameranya di sini. Kalau begini kan nanti ada doi mau lihat wajahnya. Oke. Oke, berapa bulan? 5-6 bulan yang aktif banget ya. Tapi 2014 sudah kenal. Apa yang dikenal pada saat 2014 itu? Waktu itu saya sudah belajar waktu itu. Bahkan sudah bikin akun di salah satu sekuritas bank. Sudah pernah ada akunnya? Tahun berapa? 2014 2015 dan saya waktu itu sudah invest. Tapi masalah saya lupa passwordnya, makanya saya cari-cari ini lagi. Semoga saham yang saya beli sudah naik banyak tuh. Beli berapa dulu, bro? Waktu itu kayaknya modal itu 1,5 juta. 1,5 juta. 2014 2016 habis itu saya tutup, saya lupa itu. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Masa enggak ditahu uangnya? Kan sekuritas kan punya bank. Nah itu. Bank apa? Bank boleh sebut ya? Ya sebut nih, bebas ya. Bank Mandiri. Iya, Bank Mandiri. Iya. Berarti pada saat belum ada MOS ya? Ya, waktu MOS. Sudah MOS? Waktu belum. Apa yang namanya waktu masih di jalan Gunung Bakar gitu ya. Ya masih dipegang sama ini ya, broker ya? Ya, itu betul. Bukan itu yang ditelepon kamu, Mas, gimana nih beli ini sahamnya? Bukan itu? Enggak, bukan beda. Jadi kita memang punya akun, ada aplikasinya. Sudah ada aplikasinya. Waktu itu habis itu saya lupa, waktu itu pakai web sih, masih web kayaknya. Nah, habis itu saya tutup karena fokus bisnis JK Somai itu masuk. Nah, 2015 kan akhirnya ya di fokus ke itu, bisnis offline dulu. Akhirnya kemarin lihat teman bukan teman dan beberapa di media sosial lagi hit saham, akhirnya masuk lagi aktif. Tapi enggak bisa dibuka lagi tuh. Enggak diurus. Enggak, tapi coba nanti saya kenapa kan bisa modal KTP kayaknya bisa diurus kembali? Yang mana? Yang di Mandiri, ya? Iya, karena emailnya masih masuk sih. Iya. Nanti coba saya kontak. Sapata sudah berapa ratus juta? Amin. Oke. Terus keputusannya ini mau masuk di saham dari hanya informasi dari teman awalnya. Aktif kembali itu betul. Jadi teman mungkin kandaku sudah juga tahu juga beliau bisa beli sekolah cash gila 2 lantai 14 ruangan. Siapa?
Kak Syam. Oh, Syam yang videonya ada di sini nih. Ya, ini dia. Dia punya kapal pesiar DSI, dia beli cash sekolah. Bukan kapal pesiar DSI. Oh, sekolah kapal pesiar DSI. Ya, kapal pesiar. Jadi beliau beli sekolah, saya bilang, gokil deh saham. Jadi beliau waktu itu kita ngobrol 3 jaman lebih. Di mana? Di sekolahnya. Yang waktu mau launching. Saya datang, belajar lama sekalian silaturahmi karena lama sudah tidak ketemu kan. Kita juga sama-sama punya hobi olahraga juga, maksudnya gitu. Ketemu, dia cerita panjang, dia kasih info bahwa oh iya ya, ternyata selama ini uang kita itu bukan salah, tapi kalau pengusaha itu memang larinya mesti ke investasi, bukan ditabung gitu. Karena selama ini uang jadi apa tadi, uangnya mestinya diinvestasi, uang diputar lagi gitu. Jangan ngendap gitu, karena kita juga kalau kita tabung semua itu ya begitu. Kenapa? Ya sampai tua itu, maksudnya begini, saya dapat konsep bahwa ternyata orang kaya di dunia ini punya salah satu kesamaan, yaitu uangnya bekerja untuk dia gitu. Iya. Selama ini ya beberapa tahun ini karena saya fokus di bisnis offline itu JK Somai dan beberapa bisnis juga. Fokusnya nabung terus gitu, nabung beli ternyata salah. Ternyata ada beberapa instrumen yang uang yang kita hasilkan itu bisa menghasilkan uang lagi gitu. Jadi walaupun kita tidur minum kopi apa itu uangnya tetap punya anak gitu ya rasanya. Intinya kalau kamu masih mencari kalau kamu tidak bisa mencari uang, kalau uangmu tidak bisa bekerja, maka kamu akan bekerja sampai mati. Iya. Poinnya. Yes. Jadi apalagi sambil apalagi ikut trading. Nanti kita bicara tentang kamu mengambil posisi di mana, trading atau investor. Sebelum itu saya anggaplah nge-trading nih atau bermain saham atau serius saham lah. Kan ada bisnisnya nih JK Somai, apalagi sekarang saya lihat masih produktif lagi keluarkan brand baru, dimsum. Dimsum Pinisi. Apakah tidak berdampak itu mempengaruhi orang tetap investasi dan ini apalagi bisnis tetap jalan ya? Jadi waktu itu belajar juga soal manajemen waktu kan. Jadi kita tahu nih kita akan aktif kosongnya itu punya setiap hari jamnya berapa nih gitu. Pasar saham itu atau market saham itu open dan tutupnya jam berapa. Jadi kita punya waktu. Oh ya, saya punya waktu ini jam segini sampai jam segini. Ini bisa kita manfaatin untuk dapat sedikit-sedikit. Nah, kalau kita main trading kalau kita main ya kita beda lagi mainannya. Investor. Iya. Tapi kalau saya tipe kalau bisa dua-duanya ya. Kalau bisa dua-duanya ya kenapa enggak kita jadi sikat. Ceritanya ini kan buat teman-teman lainnya kan ini banyak penontonnya juga yang jalan usahanya, ada pun yang baru mau mulai usaha. Jadi tapi saya tahu penonton SCTV itu adalah orang yang memang mau berkembang, mau ada bisnisnya dan bagaimana mengembangkan bisnisnya. Nah, pertanyaannya berarti Rian dari jam 10 pagi sampai jam setengah 12 ya? Setengah satu. Sorry, saya biasa kan di Jakarta. Oh iya. Jam 10 sampai setengah 1 kan apalagi sesi 1. Terus sesi 2 kan setengah 3 ya di sini ya? Setengah 3 di sini sampai setengah 5. Itu kan ceritanya sesi 2 untuk market dibuka dan harinya kan Senin sampai Jumat saja. Jadi pada saat itu market sudah buka, pure Rian tidak pernah lagi urus dulu bisnisnya pada saat itu. Oh, enggak. Jadi saya biasa setting memang waktu kalau malam biasa. Besok apa nih mau dikerja untuk JK Somai, untuk dimsum Pinisi, untuk lain-lain. Nah, berarti kita punya waktu segini. Tapi saya intinya paling pasti saya tidak akan pernah melewatkan pas jam buka. Itu jam 10 sampai 10.15 atau setengah jam lah, 10.30 itu saya pasti pantau. Pasti siap. Pasti pegang HP. Siap, karena uang di situ kencang. Jadi setiap jam 10 pasti jaga. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, sekarang Rian posisinya sebagai trading atau investor atau istilahnya anak teknikal atau anak value investing. Kalau saya jujur pribadi, saya lebih ke tipe value investing atau investor. Karena saya nggak tahu.
Susah. Hebat itu anak teknikal. Nah, jadi apa sebenarnya? Sebenarnya itu value investing. Tapi kenapa? Tapi sebetulnya sesuai yang tadi diundang, kita apa? Beritamologi. Sesuai dengan judul berita judul video ini adalah beritamologi. Kenapa bisa? Karena begini, judul saya kalau teknikal enggak begitu. Pertama agak ribet banget, susah banget. Kedua, saya kadang enggak masuk akal tuh begitu. Ini perusahaannya apa nih? Enggak jelas. Kok tapi teknikalnya teman-teman saya lihat yang main di teknikal itu lihat ini akan bagus nih, akan naik gitu. Sedangkan di satu sisi saya bilang enggak deh begitu. Karena saya lebih ke pilih ke saya tahu. Pertama saya tahu bisnisnya apa, perusahaannya apa, bisnisnya bergerak apa. Walaupun saya tidak tahu perusahaannya apa, tapi saya tahu mainnya di mana gitu. Lagi hits kan mungkin saat ini COVID, kesehatan atau teknologi gitu-gitu. Saya akan lebih masuk ke situ dibandingkan ke teknikal. Gitu, Terus tadi diklaim bahwa apalagi menganut value investing. Pasti kan mengerti peer, PBP, mengerti paham semua itu. Kalau saya paham semua enggak, yang penting tahu, yang penting PBP. Jadi atau menurut Rian lah. Iya, oke. Apa itu value investing? Kalau saya lebih apa itu value investing menurutmu? Kalau yang tadi kan banyak itemnya di saham tuh kan. Coba saya buka di sini. Saya cuma tahu bahwa value investing itu yang paling penting perusahaannya cuan. Perusahaan cuan bagus gitu lah. Katakan dulu menurut saya. Menurut saya. Bagi saya itu perusahaan minimal akan ada 10 tahun ke depan. Itu value investing. Bagi saya. Saya. Ini perusahaannya bagus. Yang saya akan invest adalah perusahaan yang 10 tahun ke depan itu ada. Itu satu. Kedua, dia menghasilkan profit. Menghasilkan profit karena kita kan pembisnis offline ya, pembisnis jalanan. Jadi kita tahu yang kasih hidup perusahaan itu ya profit, net profit. Jadi kalau net profitnya bagus, perusahaannya ke depan ada. Habis itu kayak kalau di sini saya banyak banget kayak statik, tapi saya cuma fokus ke PBF, ke harga itunya kan. Habis itu price book value gitu-gitu. Bagaimana caranya menentukan itu? Nanti bingung ini penonton yang apa ini? Nanti itu langsung hostnya yang jelaskan karena saya belajar dari beliau semua. Nanti jadi lebih ke situ. Jadi kita pakai bahasa simpel aja. Jadi kalau saya pribadi bahasa sederhanakan ini nanti bila kita bahas lebih detail. Jadi kalau bagi saya sebagai investor lihat perusahaannya begitu. Paling pertama adalah perusahaan ini bergerak di bidang yang lagi in saat ini. Nah, kayak tadi teknologi, kesehatan. Kalau pangan pastilah. Habis itu apa nanti kita lihat lagi misalnya gitu. Saat ini ada baterai gitu ya. Yang kayak Antam kemarin. Kayak Antam ya. Kedua adalah 10 tahun ke depan masih ada nih gitu. Ketiga lihat netnya. Keempat itu tadi yang dibilang harga sahamnya masih di bawah gitu supaya enak. Sebenarnya bukan masalah harga di bawah apa? Harga di bawah maksudnya harga masih di rendah gitu ya. Kalau 2000 ke atas itu saya enggak begitu menarik. Oh, dari secara angka. Kan ada orang di bawah harga secara price book value-nya. Nilai bukunya. Betul, nilai tapi bukunya. Tapi ada walaupun misalnya taruhlah BC ya. Kalau seperti misalnya 5.000, menurutmu kan itu tadi kalau di atas 2.000 itu mahal. Tapi kalau di BC jadi 5.000 kan itu sudah di bawah nilai bukunya. Nilai bukunya. Nah, kalau Rian apa? Kalau saya lebih memilih invest di harga paling tinggi 1.500, 2.000 lah boleh mentok, tapi paling banyak saya invest itu ke 1.500 ke bawah. Kenapa alasannya? Kenapa? Yang murah-murah lah. Ya, yang murah-murah ya. Kenapa alasannya? Apalagi kalau harga 500 ke bawah. Karena sekali naik 30%. Kalau itu enak banget dong teman. Kayak tadi. Tadi enak banget itu. Bisa naik 25%. Target memang selalu mau target 25%. Iya. Jadi maksudnya keputusannya selalu membeli. Oke. Apa analisanya? Oke. Pertama adalah itu tadi. Nah, itu tadi. Ini kita ngomong apa dulu karena ada dua. Kalau saya main cepat biasa jangka pendek, jangka panjang lah. Jangka pendek. Kalau jangka pendek itu menitan sampai jaman. Apa keputusannya untuk membeli? Keputusannya adalah bandarmologi. Bandarmologi berita atau beritamologi? Iya, ada 3. Sebenarnya bisa disampaikan. Ini saya pertama ilmu rahasia sebelumnya. Nah, jadi begini. Pertama adalah saat pembukaan tadi saham itu naik atau turun
Tapi kita sebelum awal kita sudah tahu bahwa biasanya itu saham yang hari ini naik, nah itu besok akan naik, besok akan naik. Nah, hari ini naik, besok akan naik. Besok akan naik. Ya, yang penting jangan 2 hari karena bisa disuspend atau bisa dibanting. Jadi kalau sudah naik hari sore ini, ya, bakal naik besok lagi. Besok bakal naik, tapi enggak sama biasanya. Sudah pasti atau tidak? Belum pasti. Tentu. Kalau saya, bukan enggak, 80% lah, 80% itu kemungkinan naik. Pasti naik. Iya, karena saya sudah belajar juga di beberapa grup premium yang Mbak. Mereka itu menu paginya itu adalah menu yang kemarin naik. Oh begitu. Iya, tapi tidak sampai ke reject paling atas enggak. Yang penting jangan arah. Iya. Arah ini artinya kalau yang sudah tahu biasa investasi dia sudah tahu lah. Iya. Tapi untuk bagi teman-teman tidak tahu, jadi dalam stock market itu ada batasan nilai tertinggi harga. Misalnya kan 30% ya kalau yang di bawah 100 itu 30%. Ada yang 25. Kalau harga di atas 10.000, nah itu kayaknya enggak sampai 30 deh. Iya, kayaknya berat banget. Ya enggak sampai 30 ya, maksimal 30. Beda dengan kripto yang bebas karena 24 jam naik. Nanti lah kita bahas, cari duluan menangis siapa. Dulu. Jadi satu hari hanya 30% dan kalau turun ini aturan baru cuma 7% batasnya. Iya. Jadi tidak auto miskin ya. Jadi saham itu enak guys. Kita jatuh cuma per hari 6-7%, naiknya bisa 30. Jadi itu kunci terus pertama. Jadi kalau sore naik, hari ini naik. Jagai. Dijagai besok kita list toh 3-4 masuk ke watchlist. Nah, itu tips 1. Ya, untuk tips 1 auto cuan dari Beritamologi. Itu satu. Nah, tips kedua besok pas awal buka kita lihat dia naiknya. Usaha kalau sudah naik terbang tinggi sampai 5% jangan kita sikat. Maksudnya kalau sore? Paginya. Kalau pagi sudah pas buka langsung 15%. 5% ke atas itu hati-hati. Ya, hati-hati atau sekali jangan? Hati-hati karena kalau dia masih uptrend boleh masuk. Oh begitu. Kayak tadi MLPL itu. Tapi kalau yang memang goyangan banget ya hati-hati. Nah, kalau masih 2-3%, nah langsung jangan masuk dulu. Saya masuk ke situ tadi, bandarmologi. Cek lagi bandarnya. Jadi saya lihat ya bandar sama pembeli asing kan. Nah, maksudnya kita ini kan umum lah, kita lihat saja. Jadi begini bahasa sederhananya, kita lihat yang beli saham lebih banyak kah atau yang jual saham lebih banyak. Kalau pas naik cek pembukaan 2-3% naik, kita lihat langsung lebih banyak yang beli, saya masuk. Oh begitu. Saya beli. Baru masih 2-3% kenaikannya. Iya, 2-3% saya masuk. Saya masuk. Nah, ini yang untuk main cepat ya teman-teman. Ini palingan kita ngambil 5% lah. 5% cabut. 5% cabut. Jangan rakus. Tapi kalau bisa naik ya manusia. Kita sikat juga. Terus yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi kan tadi satu pertama yang naik sore beli, yang kedua kalau maksimal kalau 3% masih masuk. Kalau 15% mending enggak usah masuk, jangan FOMO. Ya, jangan FOMO. Nah, terus yang ketiga itu sebetulnya kita lihat juga siapa yang bawa naik karena maksudnya apa nih siapa yang bawa naik? Kan itu tadi yang pembeli gedenya siapa? Karena ada beberapa yang nakal juga kan. Ada yang selalu yang kodenya ini, bandarnya ini atau institusinya lah. Institusinya, bukan bandar, institusinya. Nah, biasa mereka nakal. Kalau yang nggak nakal ya. Jadi ada tanda kutip ini institusi yang nakal ini. Menurut Rian. Iya, menurut saya dan teman-teman. Kalau banting menangis. Oh, dia begitu. Tapi sebetulnya saya lebih banyak pakai yang 2 poin tadi sih. Yang itu. Yang 2 poin tadi. Kalau terus enggak begitu sih. Terus Rian kan terkenal ini anak Pak Gosip saham ini, Beritamologi. Jadi saya lihat dipakai juga nih sentimen berita. Yes. Jadi bagaimana caranya dapat itu berita-berita cepat itu? Jadi itu di HP ku yang satu ini HP dibeli mahal-mahal untuk itu. Jadi setiap ada berita dia langsung ke update di atas. Oh iya. Jadi dia langsung ke update. Lihat di sini kamera sini. Jadi ini hilang. Jadi kalau digeser di sini ini semua berita saham semua. Kalau kita mau update, saya biasa sisa begini keganti apa lagi. Apa dipakai itu? Pakai aplikasi apa? Kayak widgetnya ya, widgetnya terus nah ini keganti-ganti terus yang di subscribe berita-berita semua berita dari CNBC, Money Kompas, Detikon, semua tentang ekonomi bisnis, semua berita bisnis sampai kripto semua. Nah, dan saking saya jagainya dia 2 muncul. Ini kan untuk yang update juga, tapi yang
misalnya itu berita rilis, nah itu langsung muncul di atas ini ting 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 gitu. Kalau pas rilis. Makanya notifikasi memang. Ya, makanya waktu itu sempat saya lagi bawa mobil. Nah, ini kita punya grup tele khusus untuk cocok logi saham ya. Itu waktu itu saya bawa mobil sampai saya berhenti langsung beli dan langsung sampaikan ke teman-teman, dan betul. Waktu ada salah satu emiten diakuisisi sama emiten yang kelas besar itu. Nah, itu langsung terbang. Go to the moon. langsung naik kenceng. Jadi memang disiapkan di HP di anunya apalagi notifikasinya. Dan betul. Itu pengaruh itu kalau berita itu. Iya, ngefek banget. Yang kita nggak munafik lah, misalnya kalau saya punya JK Some misalnya, situ di akuisisi atau dibeli sahamnya dengan minimarket ya, itu kan pasti dengan banyaknya cabang akan langsung nilai perusahaan kita gede. Oh begitu di. Gitu. Yang pasti yang akuisisi adalah perusahaan yang di atasnya yang diakuisisi. Kedua, bisnis yang akuisisi memang sudah kelas internasional. Gitu. Iya, salah satu yang warna hijau itu Gojek itu kemarin. Goto. Jangan bilang Goto. Waktu itu Gojek akuisisi salah satu bank, bayangkan. Itu Arto. Iya, dari berapa ya? Dari masih 600-an. 600-an ya. Sekarang 10.000 lebih, bayangkan. Uang kita 100 juta sudah 1 M lebih. Terus pertanyaannya ini kan, Rian ini kan ada bisnis. Bedakan orang yang trading dan ini Rian kan sekarang main ada jangka pendek, ada jangka panjang. Tetap ada memang di investasi jangka panjangnya. Iya, di investasi jangka panjang, betul. Ada. Sekarang ini tipsnya coba berbagi tentang bagaimana apalagi mengatur pos-pos keuangan, berapa persen untuk jangka pendek, berapa persen jangka panjang, dan berapa persen kalau memang ada untuk pengembangan bisnis sendiri. Jadi ini bukan paten ya, ini kembali ke pribadi masing-masing, untuk kata masing-masing. Ini menurut Rian. Menurut saya kalau bisnis, kebetulan alhamdulillah kalau bisnis makan itu lumayan kencang. Lumayan kencang. Ini pondokan juga alhamdulillah lumayan kencang banget. Mulai padahal puasa di pos itu setengah mati, ini setelah puasa ternyata banyak juga. Jadi yang JK Some nih. Yang JK Some untuk pondokannya. Pondokan. Iya. Jadi bagi yang mau. Ya. Pondokan, nikah, meeting, semua pokoknya yang butuh makanan, prasmanan, pondokan. JK Some Batagor. Tulis saja di Google JK Some ada Mi. Jangan JK Some di Google. Apa? Siomay atau Batagor paling enak di Makassar. Itu saya ditulis. Itu paling atas. Masuk di masuk. Ya, jadi begitu buat teman-teman, ini paling penting adalah banyak yang tanya nih. Saya mau investasi di saham. Berapa sih uang yang saya masukkan? Nah, yang pasti pakai uang dingin. Kalau masih awal-awal, biasa mungkin ya tergantung uang dingin teman-teman berapa. Ada yang 20%, ada yang 10%, 20%. Kalau sudah mulai paham ilmunya, mulai masuk ya boleh kasih agak-agak tinggi begitu. 10% ceritanya? Enggak, maksudnya yang awal-awal baru latihan itu berapa persen? Mungkin 10-20%. Dari tabungan. Dari tabungan. Itu uang dingin ya sebutannya. Jadi walaupun itu hilang, ya kita masih bisa nyantai. Jadi kalau ketika masuk saham harus siap hilang uangnya? Iya, mesti. Karena sama juga kita siap untuk kaya. Dan siap juga untuk miskin. Iya, itu hukum dunia. Kalau kita bertarung, kita siap menang juga siap kalah. Siap kalah di. Iya, teman-teman. Jadi 10% saja. 10-20%. Bisa dari uang dari pinjaman? 10. Nah, pinjaman jangan, itu uang panas. Tapi kalau kita misalnya nanti dapat saham Goto, itu boleh pinjam. Itu gokil itu. Sebentar kita bahas itu. Iya, itu nanti kita akan bahas. Iya. Jadi 10%, 10-20% lah. 10-20. Iya, ini menurut Rian. Betul menurut saya. Terus yang jangka panjang? Jadi itu tadi 10-20% itu uang untuk investasi di saham. Untuk awal. Nah, ini lagi dibagi nih. Nah, habis itu dibagi lagi gitu. Dibagi ya tergantung teman-teman. Teman-teman apakah. Jadi begini, saya dulu juga awal-awal masuk lupa. Ternyata kita di saham itu invest. Karena selama ini kita simpan uang kita di situ, di tempat di bank. Nah, itu ya
enggak tahu nambah atau tidak karena saya bingung juga uang saya ya nambah atau kurang lumayan iya nambah bingung juga karena kalau hilang mungkin 100.000 200.000 1 juta kita enggak tahu juga belum lagi inflasi dan lain-lain jadi kita kembali ke situ bahwa kita mencari nilai lebih di tempat lain yaitu saham dimana satu jadi teman-teman yaitu tadi jangan rakus dengan promo juga kan dulu awal-awal saya begitu terlalu mau saham itu dijadikan bisnis gitu jadi terlalu mau ambisius nafsu banget awal-awal jadi 100% uang masuk situ ya enggak waktu itu jadi begitu terlalu jadi waktu itu sadar sendiri enggak boleh lah enggak boleh apa itu kayak enggak bagaimana boleh rakus jadi kalau memang kita mau fokus di saham ya memang kita jadi yes, memang kita enggak ngurus yang lain lagi bisnis tutup apa karena kita akan fokus 100% di situ. Bisa orang hidup dengan daily trading itu. Daily trading saya beberapa di Jakarta punya itu wah luar biasa. Ya tidak ada kerjanya. Iya. Memang fokus trading di saham. Kayak yang lagi hit sekarang Bang Bekti itu per hari dia bisa 200-300 juta dapat. Per hari. Bang Bekti. Dia YouTube gokil loh dia. Mainnya 5-10 M sekali masuk. Dia ngambilnya 2-3%, tapi 2-3%-nya segitu, 200-300 begitu. juta. Tapi kalau hilang juga 7%. Iya, 7%. Tapi dia sudah jago lah. Ya. Jadi gitu sih. Tapi Rian kenapa memilih tidak menutup JK Some dan malah buka lagi bisnis baru? Kenapa enggak fokus di situ? Enggak lah, JK Some cuannya gede. Iya, lebih besar lagi. Oke, tadi lahir dari 10%, jadi dibagi, jadi jangka panjang, yang jangka pendek. Jadi misalnya kita main 20% uang dingin kita. Nah, kita bagi aja. Kalau kita awal-awal mungkin pemain awal-awal karena enggak tahu soal itu scalping apa dan lain nyopet itu ya kita bisa gedein untuk investasinya. Beli saja ya perusahaan bagus 15% atau memang 15 sampai sekalian aja semua gitu. 20% satu indeks kan. Iya. Terus berapa lama biasa bagusnya ditahan? Baru dijual. Ini namanya saham itu sebenarnya bisnis betul. Maksudnya enggak ada ilmu paten, enggak ada ilmu pasti tergantung. Sama seperti bisnis memang sama. Tergantung kita mau nahannya berapa yang pasti kita punya target aja sih berapa persen kenaikannya dan kita yakin kayak begitu dengan emiten atau perusahaan yang kita beli sahamnya gitu. Tapi yang pasti ada beberapa itu yang setiap tahun pasti naik itu ada. Pasti 20% sampai 25% itu ada sahamnya. Dalam setahun. Nah, mungkin banyak value investor belinya itu. Beberapa bank gitu-gitu. Kalau Rian sendiri mulai dari buka kan 6 bulan terakhir ini. Sudah berapa persen kira-kira perkembangan uangnya? Kalau saya pribadi itu waktu awal Pak itu yang saya bilang tadi terlalu ambisius. Saya waktu itu sempat hilang 20-30 juta. Lebih. 30 juta lebih 20-30% dari invest. Kalau rupiahnya? Satu mobil. Weh, mobil apa dulu ini? Mobil Ayla. Baru. Pertamanya tuh? Waktu itu ya awal-awal. Berapa bulan maksudnya langsung rugi begitu? Karena begitu FOMO kan. Saya bilang tadi kan nafsu banget beli main yang gorengan gitu-gitu kan jatuh bangun waktu itu sempat kena begitu. Tapi langsung habis sampai sebegitu? Iya. Mobil semobil Ayla baru? Iya. Ayla baru. Ini bahaya ini. Nah maksudnya ya mobil Ayla ya second lah. Terus pada saat itu rugi sampai seharga mobil second Ayla. Second gitu. Kenapa masih mau terus apalagi trading di saham? Waktu itu ya memang kita pengusaha ya biaya belajar cuy. Tapi kenapa maksudnya masih mau jarang jadi itu atau waktu kasus kemarin itu Kimia Farma, IRA banyak orang kan pemain baru masuk habis dia enggak mau ada teman sekitar 300 kan ada 600 juta dia enggak mau lagi masuk dia bilang sudah rugi ini saya jadi sebetulnya kenapa saya masih maju sebenarnya ya alhamdulillah Allah masih kasih rezeki yang banyak maksudnya yang tadi loss itu ya bisa dibilang kan tadi bisa bilang 20-30% dari uang yang diinvest kan. Tapi kalau dari total keseluruhan aset pribadi itu ya kecil lah.
Oh, iya. Alhamdulillah kecil, jadi ya udah kecil apa-apa. gitu. Kecil. Jadi 5 tahun, maksudnya JK Siomay pun saya bangun usaha offline pun saya jatuh bangun 5 tahun. Waktu itu saya jatuh bangunnya fisik maksudnya yang gitu kan, mulai dari nol apa. Kalau ini kan jatuh bangunnya uang. Ternyata lebih enak jatuh bangun uang. Kalau jatuh bangun fisik bagaimana? Wah, memang gila. Kita dorong gerobak, bangun tidur sembarangan, makan nggak bisa gitu-gitu. Kepanasan, kedinginan, nyamuk, masuk angin gitu. Kalau uang ya kita lihat, oh ternyata masih ada. Nah pertanyaannya, apa harapan yang membuat kau maksudnya mau teruskan itu ketika sudah rugi seperti itu? Karena ada orang biasa rugi 700.000 nanti Mi. Iya nanti Mi. Cemen banget mentalnya itu. Aduh, mau dapat 1 M. Karena alhamdulillah setelah itu memang jadi pukulan bagi saya untuk belajar lebih lagi. Oh gitu. Ini namanya investasi. Masih ada memang dilihat harapan bilang bisa kembali nih. Ya sebenarnya waktu minus itu pun ada beberapa yang positif juga. Saya lihat oke. Maksudnya ada yang membalikkan juga, oh berarti ternyata bisa. Salah nih, bisa. Ada yang salah. Kita ada yang salah. Gitu. Pertanyaannya apa pelajaran didapat dari situ sehingga langsungnya, dan apa yang dibuat dilakukan hal yang baru? Kan begini, Albert Einstein bilang kalau kamu mengharapkan hasil berbeda tapi masih melakukan hal yang sama, itu namanya orang gila toh. Nah, itulah adalah gila. Nah, apa yang Rian lakukan pada saat itu dan apa yang tidak dilakukan dan apa hal baru yang dilakukan sehingga bisa membalikkan modalnya? Jadi kesalahan saya waktu itu pertama adalah ikut-ikutan tanpa mikir begitu. Apa kata teman? Apa teman, apa kata di grup gitu lah, tanpa menganalisis ulang. Nah, ternyata kita sudah beli di harga tinggi gitu. Nah, ternyata pelajaran kemarin ya kita belajar lagi lebih lebih tenang, lebih jangan FOMO. Kalau memang sudah naik, tapi kita analisis dan memang masih bisa masuk. Kalau masih masuk harganya? Iya, masuk. Tapi kalau sudah, walaupun untungnya masih sedikit atau apa, kita lihat dulu kalau dia sudah tinggi ya jangan masuk. Tapi sebenarnya banyak pelajaran termasuk saat sebuah saham jatuh satu hari nembus ke ARB 67 itu. Kadang saya beli juga dan memang di beberapa pertengahan itu langsung loncat jauh. Iya, karena ada ilmunya. Biasa ada ilmunya. Itu yang dibilang sama kayak bisnis teman-teman. Jadi tidak ada ilmu pastinya. Saat ada naik tadi 2-3%, mungkin saja bisa langsung jatuh. Nah, intinya jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, mesti dipelajari lagi. Gitu. Dan saya jujur saat ini tidak main banget yang saham gorengan banget itu enggak. Saya kalau dulu kan enggak tahu apa-apa, apa ini bisnisnya apa, masuk aja yang penting beli saja. Kalau sekarang saya lebih teliti kayak kita tahu lah kayak ini perusahaan apa. Kayak kemarin banyak yang kayak DGNS itu emiten itu. Pom dulu. Iya. Mantap itu cuannya tadi. Jadi saya lihat itu perusahaan baru beberapa bulan IPO, habis itu dia bergerak di bidang kesehatan, dan yang paling gokil ada penghasilannya positif banget, naik, penghasilannya naik, dan saya masuk di situ, harganya masih lumayan rendah. Jadi bukan saham yang jatuh bangunnya jauh, jadi kita begitu. Iya. Terus walaupun teman-teman main investasi saham dan lagi minat dan itu perusahaannya yakin teman-teman masih bagus, beli aja di keep, enggak apa-apa. Tapi sistemnya nanti mungkin lebih detail. Jadi saya juga belajar itu sistem beli pakai piramid itu ya. Apa itu? Jadi misalnya uang kita 100 juta. Nah, kita 100 juta itu mau dipakai beli untuk 2 saham. Nah, itu berarti kan satu saham 50 juta tuh. Nah, kita beli dengan konsep kita beli di awal di harga sekarang itu 10 juta dulu. Nah, nanti kalau turun ada teknikal lah masih Jadi nanti pas turun kita beli lagi 30%. Jadi beli lagi kalau turun lagi 40%. Nah, bersyukur kalau naik dan uptrend ya kita beli lagi. Kalau naik masih tetap dibeli. Iya, kita beli lagi gitu. Jadi tapi untuk menjaga safety-nya itu saya dulu kesalahanku itu juga saya all in langsung di satu saham dan satu waktu. Langsung misalnya 100 juta langsung beli 100 juta. 100 juta. Jadi begitu. Ternyata ada tekniknya supaya kita main aman.
kita pakai sistem piramid itu. Nanti jangan rakus, Dik. Jangan rakus. Jadi gitu. teman-teman jangan rakus Iya, ini. betul. Jadi sekarang sudah kembali modal nih. Ya, alhamdulillah sudah Sudah dilarikan ke untung dan beli apa ya ini keuntungannya? Nah, maksudku sudah saya saat ini kan itu memang uang dingin. Maksudnya bukan uang dingin, agak hangat sedikit kalau saya pribadi. Ya, saya agak lumayan gede ya. Itu saya larikan ke diferensiasi investasi yang dari hostnya. Ini host saya gurunya ini. Iya. Jadi harus separuh dipindahkan. Iya, enggak separuh, 30%-an lah. Saya pindahkan ke yang lain. Gitu. Jadi intinya teman-teman yang ada bisnisnya tetap jalankan bisnis. Artinya saham ini sekitar 10-20% menurut Rian nih. Tipsnya dari Rian nih. 20% masuk di saham karena supaya uang ini bisa berkembang juga. Betul. Intinya itu uang yang kalau kita bisa menghasilkan uang, usahakan uang itu juga bisa menghasilkan buat kita kan. Iya. Penting kita jangan ikut-ikutan dan kita punya coach yang mentor yang di atas kita. Iya. Yang bisa membantu kita lah gitu. Minusmu berapa? 5 juta. Cemen, coach saya 20 juta. Iya. Jadi kalau memang kalau seperti ada lebih rugi daripada kita, bisa membuat kita bahagia. Bisa membuat kita. Tapi kalau dia untungnya lebih banyak ya sakit hati juga. Nyesel dia dapat 10 juta ternyata saya masuk sedikit gitu. Oke, terima kasih banyak ini Rian share. Nanti siapa tahu ada pertanyaan di bawah bisa hadir lagi kembali di sini. Kalau ada kalian mau tanya kan ini tadi tidak cukup teratur lah karena kita ini mau bicara lepas saja, nyantai. Kalau memang ada yang bahasa spesifik, bisa tinggalkan di kolom komentar kita mau bahas apa. Soal kripto nanti saya cari juga narasumbernya. Ini narasumbernya yang lagi ngomong lebih jago dia. Nanti cari narasumbernya masalah kripto. Nah ini saham. Jadi kenapa saya panggil? Karena dia memang ada bisnis dan ada sahamnya. Dan ada nanti berikut bintang tamunya juga. Ada juga bisnisnya. Bahkan dia sudah jadi holding. Dan dia juga main saham. Tapi dia sudah jauh lebih lama. Nah ini kita mau tanya cuannya sudah berapa toh? Karena katanya dia dari mahasiswa. Siapa dia? Silahkan subscribe. Tunggu aja. Nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.